Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan. Pada pertemuan kali ini adalah minggu yang ke-7. Kita akan membahas tentang regulasi dalam rangka pengelolaan sumber daya lahan. Untuk itu saya share hasil persiapan kami untuk kita bisa pelajari bersama. Saudara-saudara, kalau kita lihat di Indonesia ini relatif telah berkembang atau telah dibuat regulasi konservasi sumber daya lahan, walaupun di beberapa hal masih belum lengkap gitu, tapi tidak apa-apa tentunya kalau itu bisa dilaksanakan. Nah, apa di dalam tujuan daripada perkalian ini atau subcapaian pembelajaran yang perlu dicapai di dalam perkuliahan ini, bahwa Anda diharapkan mampu memahami regulasi konservasi sumber daya lahan yang berlaku di Indonesia. Dan diharapkan setelah Anda memahami, itu bisa menyusun secara lancar dan tepat gagasan-gagasan apa kalau ini ada suatu kerusakan sumber daya lahan dan sebagainya, apa berdasarkan regulasi tersebut. Karena misalnya kalau Anda nanti bekerja di birokrasi, semua dasarnya adalah peraturan-peraturan yang telah ada, kemudian menjadi aktivitas-aktivitas yang dikembangkan, sehingga dasarnya adalah peraturan, sehingga Anda diminta untuk memiliki kemampuan untuk membuat rekomendasi atau prakarsa konservasi sumber daya lahan dengan regulasi yang ada. Nah, apa yang kita pelajari di dalam perkuliahan kali ini? Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan tentang isu konservasi tanah dan air. Kemudian yang kedua adalah apa dan bagaimana Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air ini telah diundang-undangkan sebagai payung hukum nomor 37 tahun 2014. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan sengketa terkait dengan konservasi tanah dan air. Dan yang keempat adalah ada peraturan-peraturan yang mendukung tentang Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air atau saling mengisi. Nanti Anda bisa pelajari, dan tentunya Perda dan Perdes itu juga mengikuti daripada undang-undang yang telah ada. Baik, sekarang kita coba cermati isu konservasi tanah dan air. Ini sebagai contoh saja, banyak kejadian-kejadian tentang kondisi isu-isu yang ada di Indonesia ini. Tentunya ini Anda perlu lebih sensitif untuk melihat isu-isu yang ada dan tentunya mencarikan solusi. Sebagai contoh misalnya, ini adalah bentang alam di Blitar Selatan yang awalnya ini adalah hutan produksi yang dikelola oleh perhutani. Nah, tentunya namanya hutan produksi adalah tutupan kanopinya adalah hutan. Berbagai jenis hutan, bisa hutan jati dan sebagainya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ini kondisinya terbuka, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan tanaman semusim. Ini adalah salah satu contoh kegiatan perhutanan sosial. Di beberapa tempat perhutanan sosial itu menunjukkan kesuksesan, tapi di beberapa tempat juga menjadi belum sukses, sehingga menyebabkan suatu permasalahan degradasi lahan. Karena ini dimanfaatkan kurang sesuai dengan daya dukung lahannya atau kemampuan lahan kalau Anda mengikuti kuliah sebelumnya. Nah, bagaimana kondisi degradasi lahan di Indonesia? Itu kita sudah mencapai 24 juta hektar yang kita hadapi kondisinya pada kondisi lahan kritis. Contoh lahan kritis yang lainnya adalah penggundulan hutan untuk kepentingan pertambangan yang tidak direklamasi lagi, sehingga dibiarkan terbuka, terjadinya degradasi dan terjadinya kerusakan-kerusakan sumber daya tanah dan sumber daya air di landscape ini. Nah, degradasi yang lainnya adalah bila terjadi alih fungsi hutan menjadi kepentingan misalnya kebun sayur, kebun apel, sawah, atau aliran sungai dan sebagainya, itu
juga mengalami degradasi kesuburan tanah. Nah, tentunya hal-hal yang mengalami degradasi kesuburan tanah seperti ini juga harus dilakukan pemeliharaan, pemulihan supaya kembali pada kondisi-kondisi yang prima, kondisi-kondisi yang sehat untuk dalam rangka supaya sumber daya alam kita itu bisa berkelanjutan. Permasalahan degradasi lahan itu tidak hanya in situ atau di tempat kejadian di lahan yang mengalami degradasi, tetapi juga berdampak terhadap daerah hilirnya. Contoh ini di Das Brantas, banyak kejadian banjir akibat daripada degradasi lahan atau salah penggunaan lahan. Jadi ada banjir di Kediri, di Mojokerto, di Coban Rondo pun juga terjadi, di Trenggalek, di Tulungagung, Pujiharjo, Tirtoyudo, banyak kejadian-kejadian banjir yang terjadi di Das Brantas sebagai contoh. Hal yang lain, kalau musim penghujan kebanjiran, pada musim kemarau mengalami kekeringan. Juga banyak permasalahan-permasalahan kekeringan, dan kita di dalam usaha pertanian itu juga sangat tergantung daripada ketersediaan air, agar produktivitas sistem pertanian kita menjadi lebih optimal. Aspek yang lain, bencana di daerah hilirnya adalah bencana banjir, bencana tanah longsor, dan sebagainya, dan kekeringan. Ini juga kalau kita lihat banyak titik-titik di Das Brantas mengalami kejadian bencana di daerah hilirnya. Ini sebagai data dari hasil evaluasi BNPB, bahwa di Das Brantas itu kejadian banjirnya, kejadian longsornya terus meningkat. Artinya di daerah lahan-lahan di Das Brantas ini juga ada hal-hal yang mengalami degradasi. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Salah satu yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah bagaimana kita menegakkan peraturan-peraturan yang telah ada agar terselenggaranya konservasi tanah dan air di bentang alam di Das Brantas sebagai contoh. Permasalahan longsor, warna-warna merah ini menunjukkan adalah daerah-daerah yang berpotensi longsor. Tentunya hal-hal ini juga perlu dilakukan perlindungan, sehingga bencana longsor dan sebagainya bisa diantisipasi, dan itu banyak kejadian-kejadian longsor bila wilayah-wilayah tersebut tidak dilakukan perlindungan. Kemudian bagaimana Undang-Undang Konservasi Tanah mengaturnya? Yang pertama adalah telah diterbitkannya Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air nomor 37 tahun 2014, dan ini juga beberapa kritik terkait dengan undang-undang ini sudah tahun 2014 itu telah ditetapkan begitu. Namun demikian peraturan pemerintah yang mendukung tentang undang-undang ini beberapa masih belum diatur. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan di dalam kaitannya dengan implementasi kegiatan konservasi tanah dan air di Indonesia. Hal yang di bagian 1 tentang definisi ketentuan umum, itu ada hal-hal yang istilah-istilah yang perlu adanya penyamaan persepsi. Nah, ini tidak semuanya di pasal 1 saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air itu di dalam undang-undang ini dipahami sebagai upaya perlindungan. Jadi kalau lahannya prima, itu perlu dilindungi. Kalau lahannya kritis, lahannya rusak, perlu dipulihkan. Kemudian kalau sudah dipulihkan, ditingkatkan lagi menuju ke hal yang prima. Kemudian kalau sudah prima, perlu dipelihara agar fungsi tanah di lahan tersebut sesuai dengan daya dukungnya, kemampuan lahan. Anda sudah belajar bagaimana mengklasifikasikan kemampuan lahan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, jadi sustainable development, dan memberikan kehidupan yang lestari bagi masyarakat yang tinggal di Das dan makhluk hidup yang lain.
Nah, kemudian di bentang lahan tersebut itu dibagi atau dikenali mana lahan yang prima, mana lahan kritis, mana yang lahan rusak. Dan itu perlu dipetakan dengan GIS misalnya, Geographical Information System, sehingga perlu ada informasi data spasial. Nah, sehingga sebenarnya targetnya itu adalah lahan prima, adalah lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman. Kemudian lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik. Kalau lahan rusak sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini pengertian-pengertian tentang konservasi tanah, air, dan sebagainya. Nah, kemudian ketentuan umum yang lainnya adalah fungsi tanah sebagai targetnya. Agar menyediakan dan menyimpan unsur hara air dan air, media mengatur tata air, dan sebagai sistem penyangga kehidupan secara lestari. Kemudian di dalam pengelolaannya, bentang alam ini dibagi, mana sebagai kawasan lindungnya, mana sebagai kawasan budidayanya. Tidak semuanya untuk kawasan budidaya, dan itu perlu diatur, diregulasi. Ada payung hukum. Terkait dengan asas, tujuan, dan ruang lingkupnya, asas daripada konservasi tanah dan air adalah partisipatif. Para pihak bersama-sama untuk menyelenggarakan konservasi tanah dan air. Kemudian terintegrasi, terpadu. Dan ini dituangkan nanti kalau Anda mengambil mata kuliah manajemen daerah dan sungai, akan kita bahas bagaimana integrated watershed management. Kemudian juga ada keseimbangan antara keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi. Ada keseimbangan di dalam sistem landscape kita. Kemudian ada fairness, ada keadilan, terus kemudian memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas, masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Kemudian dijalankanlah proses-proses dalam menjalankan ini berdasarkan kearifan lokal. Dan tentunya bagaimana menjaga keberlanjutan tersebut. Nah, tujuan daripada undang-undang ini diterapkan, tujuan untuk konservasi tanah dan air ini adalah bagaimana melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan supaya tidak rusak. Karena tanah ini walaupun terbarukan, tetapi dianggap sumber daya yang tidak terbarukan karena proses pembentukannya itu butuh waktu yang lama. Kemudian meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Bagaimana upaya memasukkan air ke dalam tanah, tidak menjadi limpasan permukaan. Dan bagaimana supaya tidak terjadi konsentrasi aliran permukaan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menjamin fungsi tanah agar mendukung kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan untuk mewujudkan ada manfaat ekonomi, ada manfaat sosial, ada manfaat ekologi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai sebagai tempat berjalannya pembangunan untuk kesejahteraan kita. Dan itu juga membangun dan melindungi. Kemudian yang kelima adalah bagaimana meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif. Dan yang keenam adalah bagaimana menjamin kemanfaatan konservasi tanah dan air secara adil, merata untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, ruang lingkup di dalam kegiatan undang-undang ini adalah mulai dari perencanaan konservasi tanah, bagaimana menyelenggarakan konservasi tanah, dan bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan konservasi tanah dan air. Ada 3 ruang lingkup utama yang diatur di dalam undang-undang ini. Nah, siapa yang berkuasa terhadap sumber daya tanah dan air ini? Yaitu negara. Jadi negara tetapi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bukan untuk hanya kemakmuran segelintir orang, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.
Nah, kemudian yang kedua, penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara sebagaimana bab 1 tadi, ayat 1 tadi, wewenang pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan konservasi. Jadi yang menyelenggarakan adalah negara. Nah, siapa yang berwenang dan bertanggung jawab? Ya, yang memiliki hak atas tanah itu harus bertanggung jawab, baik pemerintah, pemerintah daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, petani, dan sebagainya. Itu harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Nah, tentunya dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air ini, para pemilik hak tadi itu wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi wajib menjalankan konservasi tanah. Nah, mari kita lihat dikaitkan pada bagian yang pertama adalah perencanaan. Bahwa perencanaan di dalam konservasi tanah ini perlu melibatkan masyarakat. Di mana konservasi dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, di dalam perencanaan tersebut melibatkan masyarakat. Nah, sehingga di dalam perencanaan itu setiap bentang alam ini semestinya di Indonesia itu ada perencanaan jangka panjang. Itu biasanya 25 tahun. Kemudian ada perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan 5 tahun. Kemudian ada perencanaan tahunan, rencana teknik tahunan, implementatif. Nah, di dalam perencanaan tahunan tersebut perlu memuat sasarannya apa, pengelolaannya bagaimana, pemantuannya bagaimana, pembiayaan. Jadi ada alokasi anggaran oleh pemerintah untuk kaitannya dengan konservasi tanah dan air. Nah, kemudian di perencanaan jangka pandang, jangka menengah itu memuat tentang inventarisasi, identifikasi tentang kualitas tanah. Jadi ini prima, ini kritis, ini rusak, dan sebagainya. Kemudian sasarannya apa? Dan bagaimana upaya-upaya di dalam menjalankan konservasi tanah dan air. Nah, berdasarkan pasal 10, di dalam menyusun perencanaan tadi, perlu memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Dan itu juga diperdakan tentang rencana tata ruang wilayah. Dan juga memperhatikan rencana pembangunan nasional dan daerah. Nah, khusus untuk rencana tata ruang wilayah, ini juga perlu dicermati. Apakah rencana tata ruang wilayah ini memperhatikan daya dukung lahan? Beberapa tempat terjadi. Karena sebenarnya rencana tata ruang wilayah itu adalah trade-off atau tarik ulur antara kepentingan pembangunan dan kepentingan ekologis. Beberapa rencana tata ruang di suatu daerah itu kurang memperhatikan daya dukungnya karena kekuatan tarikan pembangunan itu menjadi kuat. Sehingga sebenarnya rencana tata ruang wilayah ini juga perlu dinilai lagi atau dilihat kembali apakah sesuai dengan daya dukungnya atau tidak. Di dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air, kalau tadi perencanaan, sekarang menerapkannya konservasi tanah dan air, itu yang pertama adalah ada kegiatan bagaimana perlindungan. Jadi melakukan perlindungan lahan-lahan yang prima, supaya tidak mengalami degradasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan dalam rangka pemulihan. Jadi lahannya sudah rusak, lahannya sudah kritis, maka bagaimana upaya-upaya di dalam pemulihan? Itu diatur di pasal 12. Kemudian kalau sudah agak pulih, ditingkatkan lagi agar mencapai lahan prima. Kemudian kalau sudah prima, optimal, ya dipelihara. Bagaimana lahan prima, lahan kritis, lahan rusak yang sudah diperbaiki tadi, agar berkelanjutan di dalam fungsi-fungsi tanah ini berjalan di lahan tersebut. Ada 4 hal di dalam penyelenggaraan. Nah, di mana penyelenggaraannya seperti tadi sudah disampaikan, yaitu di kawasan lindung
dan di kawasan budidaya. Jadi di dalam landscape itu secara garis besar dibagi, oh ini kawasan lindung dalam rangka untuk melindungi kawasan budidaya. Itu diatur di pasal 13. Metodenya apa? Kalau kita belajar, kita di bahan-bahan sebelumnya ada pelakuan vegetatif, pelakuan sipil teknis, dan kimia. Di dalam undang-undang ini dibagi menjadi perlakuan vegetatif, agronomis, kemudian ada kegiatan sipil teknis, kemudian pentingnya manajemen, jadi bagaimana memanage aktivitas tadi, kemudian bisa juga kalau kita melakukan inovasi-inovasi di dalam kegiatan konservasi tanah, kita mengembangkan metode yang berdasarkan pengembangan keilmuan dan teknologi. Itu metodenya. Nah, kemudian di mana diselenggarakannya konservasi tanah dan air, mulai dari pendekatan skala daerah, unit daerah aliran sungai, kemudian unit ekosistem, sampai di satuan peta lahan. Jadi makanya Anda dalam mengambil mata kuliah Stella, itu lahan itu dibagi berdasarkan satuan peta lahannya, berdasarkan bentuk landform-nya, gitu ya, dan faktor-faktor yang lain, sehingga jadi unit-unit pengelolaan. Disitulah unit-unit pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Pasal 14. Nah, kemudian bagaimana menyelenggarakannya adalah menggunakan pendekatan integrated watershed management atau pengelolaan DAS terpadu, yaitu bagaimana mengintegrasikan antara kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial, dan bahkan sosial politik dan sebagainya. Nah, itu nanti ada mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai atau manajemen daerah aliran sungai. Nah, kemudian yang bagaimana menyelenggarakan ini, tahap pertama adalah dengan bantuan analisis data spasial, kita inventarisasi mana lahan primanya, mana kritisnya, mana lahan yang rusak. Nah, di dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air ini, yang pertama tadi adalah perlindungan, baik perlindungan di kawasan lindung, kawasan budidaya, yang kita lindungi adalah lahan prima tadi, maka aktivitasnya itu adalah yang pertama adalah mengendalikan konservasi penggunaan lahan prima. Kemudian bagaimana mengamankan fungsi tanah tadi, dan kemudian bagaimana penataan kawasan. Nah, di pasal 17 diatur bahwa pengendalian konservasi bertujuan untuk mempertahankan fungsi utama kawasan lindung. Jadi kawasan lindung itu diharapkan terus berfungsi. Nah, kemudian di pasal 18 itu diatur setiap orang dilarang melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung, kecuali pemerintah untuk kepentingan umum. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa kepentingan umum ini sangat lebih penting untuk kesejahteraan masyarakat dan makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian di pasal 19 diatur dalam kaitannya dengan pengendalian konversi di kawasan budidaya, itu harus ada izin. Misalnya ini lahan sawah mau digunakan pemukiman, itu harus izin. Dan itu semestinya sangat terbatas. Jadi tidak boleh langsung kita punya lahan sawah, ingin bikin rumah. Jadi harus ada izin bangunan misalnya. Itu adalah kaitannya dengan pengendalian. Nah, kemudian setiap orang dilarang melakukan konversi penggunaan lahan prima. Jadi kalau melakukan konversi, ya break the law, jadi melanggar hukum. Nah, bagaimana kegiatan di dalam pengamanan itu yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum kalau dibutuhkan. Terhadap kemudian siapa yang melakukan pengamanan, ya semua pemegang hak atas tanah tadi.
Nah, di dalam penyelenggaraan konservasi tanah dalam kaitannya dengan penataan kawasan, maka sangat dibutuhkan data spasial dibantu dengan GIS. Itu adalah ditetapkan kawasan ini dibatasi, kemudian diberi tanda batasnya, ini loh kawasan lindung, oh ini loh kawasan budidaya, dan sebagainya. Nah, di dalam pembagian tadi ada wewenang. Nah, wewenangnya ini, wewenang pemerintah pusat itu adalah penataan kawasan lindung untuk suaka marga satwa, taman nasional misalnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, itu adalah wewenang pemerintah pusat. Taman wisata alam atau taman berburu dan sebagainya. Nah, kemudian wewenang dari pemerintah provinsi itu adalah penataan di kawasan lindungnya adalah Taman Hutan Raya. Kita misalnya ada dekat ini Taman Hutan Raya Raden Suryo. Itu adalah wewenang provinsi. Kemudian kawasan cagar budaya, ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana tadi misalnya ada bencana longsor dan sebagainya, itu adalah wewenang pemerintah provinsi. Ada wewenang pemerintah daerah atau kabupaten kota di dalam kawasan lindung, yaitu ada Taman Hutan Raya bersama dengan pemerintah provinsi, rawan bencana, hutan lindung. Apa itu kawasan lindung? Itu adalah kawasan bergambut, sempadan sungai, waduk, kawasan sekitar mata air, termasuk kawasan lindung. Kemudian hutan kota, kawasan pantai yang berhutan bako, itu adalah wewenang pemerintah kabupaten. Kawasan resapan air, sempadan sungai, itu diatur oleh pemerintah tingkat kabupaten. Di dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air, ada kegiatan pemulihan fungsi tanah. Tadi kalau perlindungan. Nah, di dalam pemulihan konservasi tanah ini dilakukan di lahan kritis, lahan rusak, baik di kawasan lindung maupun budidaya. Nah, kemudian dilakukan secara berkelanjutan. Jadi bukan hit and run. Jadi diproyekkan setelah itu ditinggal dan tidak begitu. Ini menjadi kritik saat ini bahwa terus berkesinambungan di dalam melakukan pemulihan fungsi tanah ini. Dan lintas sektor, jadi berbagai sektor bersama-sama untuk mengerjakan. Metodenya apa? Bisa vegetatif, agronomi, sipil teknis. Kemudian khusus untuk kawasan lindung disarankan dengan metode vegetatif. Nah, di dalam peningkatan fungsi tanah pada lahan ini diatur pada pasal 24, maka ini dilakukan di lahan kritis maupun lahan rusak, metodenya bisa vegetatif, agronomi, sipil teknis, dan sebagainya tadi. Misalnya metode vegetatif di dalam penanaman konservasi tanah dan air ini bisa menanam rebuisasi dengan kayu-kayuan. Makanya kenapa BPDAS itu menyediakan kebun bibit rakyat, KBR gitu. Kemudian ada kebun bibit yang setiap masyarakat itu dalam rangka untuk kegiatan konservasi tanah dan air ini diberikan gratis untuk mendapatkan bibit tersebut misalnya. Kemudian tanaman perdu, rumput-rumputan, tanaman penutup tanah itu adalah kegiatan vegetatif. Nah, kegiatan agronomi, misalnya pemberian mulsa, pengaturan pola tanam, pemberian ameloran, pengkayaan atau peningkatan biodiversity tanaman, mengolah tanah secara konservasi, menanam mengikuti kontur, pemupukan, dan sebagainya, dan berbagai inovasi-inovasi yang lain. Nah, metode sipil teknis seperti nanti akan kita pelajari juga setelah ujian tengah semester, membuat teras gulutan, teras bangku, pengendali jurang, sumur resapan, kolam retensi, dam pengendali, kemudian bangunan terjunan, saluran pembuangan air, dan seterusnya. Ini adalah kegiatan-kegiatan di dalam penyelenggaraan konservasi di setiap lahan. Kalau membutuhkan, semestinya harus ada di situ, supaya tidak terjadi degradasi lahan. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban di dalam konservasi tanah dan air ini di suatu bentang lahan, itu setiap orang berhak memperoleh manfaat atas fungsi tanah. Kemudian terlibat dalam perencanaan konservasi tanah. Berperan serta dalam penyelenggaraan konservasi tanah. Kemudian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan konservasi tanah.
Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak berjalan dengan konservasi tanah, maka masyarakat itu setiap orang berhak melakukan pengawasan. Juga di sisi lain juga berhak mendapatkan pendampingan, advokasi, pelayanan di dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Di sisi lain juga punya hak untuk mengajukan keberatan. Kemudian kalau memang itu ada konflik, berhak untuk melakukan gugatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran konservasi tanah dan air. Nah, bagaimana pendanaannya diatur di pasal 28 bahwa pemerintah atau pemerintah daerah itu wajib melaksanakan konservasi tanah dan air. Sehingga pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan konservasi tanah dan air. Nah, kemudian juga pendanaan itu bisa dari setiap orang yang memiliki hak atas tanah. Sehingga di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu juga ada investasi untuk kegiatan konservasi tanah dan air. Jadi wajib melaksanakan. Kemudian masyarakat hukum adat, bila itu dilakukan konservasi tanah dan air, itu diatur tersendiri. Nah, sehingga di dalam pendanaan ini wajib menyelenggarakan konservasi tanah untuk melakukan perlindungan fungsi tanah. Nah, pendanaan yang lainnya bahwa di dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air ini menjadi tanggung jawab yang sebenarnya yang menguasai tanah itu, baik pemerintah daerah, atau pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, kemudian melakukan pendanaan untuk kegiatan konservasi tanah. Nah, sumber dana yang lain itu bisa juga berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, badan hukum dan sebagainya, dan melalui mekanisme-mekanisme imbal jasa lingkungan. Nah, di dalam menjalankan pendanaan itu perlu adanya transparansi dan akuntabel di dalam pelaksanaannya. Nah, terkait dengan imbal jasa lingkungan tadi, kalau kita lihat, kalau ini adalah penyedia jasa lingkungan, misalnya Tahura, Perhutani, bisa menyediakan air, kemudian lahan pemukiman membuat sumur resapan dan sebagainya, sehingga airnya itu bisa dijaga, jadilah sumber-sumber air, kemudian dimanfaatkan oleh untuk kepentingan air bersih, irigasi, dan sebagainya. Tentunya yang memberikan manfaat, mendapatkan manfaat ini, memberikan imbal jasa kepada yang menyediakan jasa lingkungan tadi. Nah, itu sekarang ini lagi juga dikembangkan bagaimana menjalankan imbal jasa lingkungan tadi. Sehingga bagaimana yang masyarakat dulu, yang masyarakat penyedia jasa lingkungan tadi, mendapatkan dukungan insentif untuk memelihara fungsi das tadi. Dan di sisi lain ada kepedulian, sharing karena sudah mendapatkan manfaat tadi. Nah, sehingga perlu ada indikasi value apa yang bisa dijual. Kemudian ancaman apa yang harus ditangani, peluang apa yang bisa dikembangkan. Kemudian apakah ada trust, ada kepercayaan antara masyarakat di leading masalah itu yang akuntabel dan transparan tadi. Nah, sehingga ini harus ada suatu negosiasi, harus ada kesepakatan untuk berjalannya jasa lingkungan. Nah, untuk itu maka bila jasa lingkungan atau bantuan-bantuan yang lain itu diatur juga bagaimana bantuan, insentif, ganti kerugian dan sebagainya itu diatur pada pasal 35. Bahwa pemerintah, daerah dan pemilik ini berhak atas bantuan, insentif, ganti kerugian dan kompensasi. Nah, di dalam bantuan dan ganti kerugian dan kompensasi tadi bisa berasal dari pemerintah dan sebagainya, dan setiap orang itu perlu ada kesepakatan para pihak dalam rangka untuk menyepakati bantuan-bantuan tadi. Nah, di dalam pasal 36 itu diatur pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai dengan warnanya, wajib memberikan bantuan kepada setiap orang. Jadi kalau ada orang, saya sangat berharap berjalannya konservasi tanah dan air, itu ada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan bantuan. Kemudian juga wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa tanah dalam rangka untuk penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Memberikan insentif, kemudian memberikan kompensasi bila seseorang telah menyelenggarakan konservasi tanah. Jadi ini, namun demikian semua perlu diatur dalam kesepakatan para pihak. Nah, bagaimana proses pembinaan dan pengawasan konservasi tanah dan air? Maka yang pertama diatur dalam pasal 39 sampai 44 ini, pemerintah daerah melaksanakan pembinaan. Jadi yang melaksanakan pembinaan adalah pemerintah dan pada tentunya pemerintah daerah. Tanggung jawab adalah menteri, gubernur, bupati yang bertanggung jawab untuk menjalankan konservasi tanah dan air. Nah, pelaksana pembinaannya, misalnya di tingkat nasional ada kebijakan-kebijakan yang mendukung berjalannya konservasi tanah dan air. Kalau di provinsi ada petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Ada nggak? Kita cek. Kemudian pembinaan itu bisa berupa sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, advokasi, dan supervisi. Nah, di dalam pengawasan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tadi, maka pengawasan itu dilakukan bisa pada tahap perencanaan, penyelenggaraan, dan pembinaan konservasi tanah dan air. Nah, di dalam pengawasan ini berjenjang mulai dari pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan itu semua melibatkan masyarakat. Sebagai contoh, bisa saja di dalam melibatkan masyarakat ini dipercayakan misalnya di Das Berantas itu ada forum daerah aliran sungai Berantas dan Sampean. Itu juga bisa sebagai wakil daripada masyarakat. Nah, setelah ada temuan-temuan tersebut, maka berdasarkan undang-undang ini perlu ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar laporan. Ini diatur di dalam pasal-pasal 39, 44, 1, 42, 43, dan 44. Nah, di pasal 45 itu diatur bahwa pemerintah itu yang sesuai dengan wewenangnya di dalam implementasi konservasi tanah dan air itu perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat secara terencana dan berkesinambungan. Ini terus-menerus di dalam proses pemberdayaan masyarakat ini. Nah, pemberdayaan yang sederhana ini dalam bentuk fasilitasi meliputi pengakuan legalitas hasil konservasi tanah dan air. Pengembangan kelembagaan ini juga menjadi hal yang tantangan tersendiri di dalam membangun kelembagaan di masyarakat. Bantuan modal, bimbingan teknologi, pendampingan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Ini menjadi tugas daripada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Nah, sekarang kalau dalam kegiatan konservasi tanah terjadi sengketa konservasi tanah dan air, maka penyelesaian sengketa itu disarankan melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan. Lewat itu dulu. Nah, sehingga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan untuk mengatasi kerusakan fungsi tanah. Jadi, kemudian bentuk dan besarnya ganti rugi. Itu hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Nah, kemudian di dalam menyelesaikan sengketa itu bisa juga menggunakan jasa mediator atau arbiter di dalam menghadapi sengketa tadi. Nah, di dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ini dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak yang bersengketa, maka baru ditempuh melalui jalur hukum, yaitu melalui pengadilan.
baik melalui perdata maupun pidana. Nah, sehingga pemerintah atau pemerintah daerah, setiap orang yang mengajukan kerusakan fungsi tanah pada lahan serta menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Nah, bila tidak berjalan, maka juga bisa dilakukan pembayaran uang paksa. Jadi dipaksa oleh pengadilan dalam rangka untuk melaksanakan tersebut. Nah, ini adalah penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Itu yang tahap pertama sebaiknya dilakukan proses negosiasi, yaitu cara menyelesaikan konflik melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa berdiskusi, menyamakan persepsi, dan melakukan langkah-langkah bersama. Kalau tidak bisa dilakukan secara negosiasi, maka dilakukan mediasi dibantu oleh pihak ketiga yang netral di dalam melakukan kegiatan komunikasi tersebut, di dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, kalau itu tidak bisa juga, maka kita ditingkatkan levelnya melakukan penyelidikan. Dan ini kalau sudah penyelidikan, itu sudah melibatkan pihak polisi sebagai penegak hukum, sebagai penyelidik atau penyidik di dalam kegiatan itu, dan juga bisa masyarakat sipil, yaitu PNS itu juga bisa melakukan penyelidikan. Nah, tadi di dalam proses mediasi itu ada mediator gitu ya, itu membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, menyampaikan saran-saran substantif, dan ini juga menjadi profesi bisa juga. Kemudian menjalankan fungsi proseduran, tapi tidak mempunyai wewenang untuk memutus, karena yang memutus adalah para pihak tadi. Kemudian keputusan tentang masalah perundingan sepenuhnya diserahkan pada para pihak tadi. Nah, kalau tidak bisa dilakukan lagi, maka dilakukan langkah yang selanjutnya adalah konsiliasi. Para pihak yang bersengketa membentuk tim penyelesaian sengketa yang tidak memihak atau netral yang disebut dengan komisi, kemudian atau ad hoc, dan komisi ini akan melakukan proses-proses konsiliasi. Nah, bila tidak lagi berjalan, maka ditempuh langkah arbitrase. Menyelesaikan sengketa pada pihak ketiga netral yang punya kewenangan untuk memutus dan memaksakan keputusan tersebut pada salah satu pihak yang tadi bersengketa tadi. Nah, bila arbitrase juga tidak bisa berjalan, maka tidak ada jalan yang lain, yaitu menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, di dalam penyelesaian sengketa itu ada hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah dan pemerintah itu juga mempunyai hak untuk menggugat. Demikian juga ada juga hak gugat masyarakat. Jadi masyarakat juga punya hak gugat melalui kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka untuk sengketa di dalam kaitannya dengan konservasi tanah dan air. Nah, kemudian juga punya yang hak gugat yang lainnya adalah organisasi. Misalnya ada forum DAS, ada masyarakat konservasi tanah dan air, dan sebagainya, itu juga punya hak gugat terhadap tidak berjalannya kegiatan konservasi tanah dan air. Nah, tentunya kalau yang organisasi itu harus memiliki badan hukum, kemudian menegaskan bahwa anggaran rumah tangga ADRT-nya itu juga menyatakan komitmen terhadap konservasi tanah dan air. Misalnya di Indonesia adalah ada masyarakat konservasi tanah dan air, ada masyarakat agroforestry, dan sebagainya. Nah, di dalam kegiatan konservasi tanah ada kegiatan penyidikan, maka yang menyidik kegiatan pelanggaran-pelanggaran konservasi tanah adalah kepolisian. Juga bisa pejabat pegawai negeri sipil. Nah, bila yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil, misalnya suatu dinas kehutanan dan sebagainya, itu juga punya hak untuk melakukan penyidikan, maka di dalam proses penyidikannya itu melakukan pemeriksaan, melakukan pemanggilan,
melakukan penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan dan barang bukti, membuat dan menetangi berita acara untuk diproses lebih lanjut, kemudian dilakukan penuntutan umum oleh pejabat kepolisian. Tentunya melalui proses-proses hukum yang selanjutnya. Nah, di dalam proses-proses perbedaan sengketa tadi diatur sanksi administrasi di dalam penyelenggaraan ini. Setiap orang yang melanggar kewajibannya tadi dikenakan sanksi administratif. Apa sanksinya? Peringatan lisan, peringatan tertulis, menghentikan sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi kegiatan, pencabutan insentif, denda administrasi, pelaksanaan tindakan tertentu, dan pencabutan izin. Nah, sehingga orang per orang yang melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan umum dan kawasan budidaya dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda. Tapi kalau badan hukum atau ini ditambah lagi dengan pencabutan izin kegiatan. Itu adalah sanksi-sanksi administratif bisa dilakukan. Nah, kalau sudah di ranah ketentuan pidana, maka bila di pasal 59 ini diatur, bila melakukan kelalaian melaksanakan konservasi tanah air, kalau di kawasan lindung untuk aktornya itu perorangan, pelanggarannya misalnya konversi penggunaan lahan prima, maka sanksi hukumnya penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak 1 miliar. Kalau itu dilakukan di kawasan budidaya, perorangan, kemudian mengakibatkan degradasi lahan yang berat prima, maka pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar. Jadi diatur di dalam ketentuan pidana di sana. Dengan berbagai lokasinya apa, aktornya siapa, pelanggarannya apa, sanksi hukumnya apa. Nah, kemudian kalau itu oleh penggarap atau petani, itu juga ada pidana. Misalnya kalau dia melakukan kegiatan itu di kawasan lindung, luasnya kurang dari 2 hektar, terjadi konversi penggunaan lahan prima, misalnya ada penebangan ilegal, misalnya, maka itu sanksi hukumnya adalah pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta. Dan kalau di kawasan budidaya mengakibatkan bencana, misalnya bencana banjir dan sebagainya, itu pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda sebanyak 30 juta rupiah, diatur sedemikian rupa. Ini ketentuan yang lain di pasal 60, kalau tadi adalah lalai, kalau ini sengaja. Jadi memang sengaja melakukan. Misalnya kalau sengaja orang perorangan di kawasan lindung mengakibatkan bencana, maka sanksi hukumnya adalah pidana penjara paling lama 7 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar. Nah, ini kalau sengaja melakukan pada petani, misalnya di kawasan budidaya dengan luasan kurang dari 2 hektar sebagai penggarap petani, melakukan mengakibatkan degradasi lahan berat di lahan prima, gitu ya, maka pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 20 juta rupiah. Ini yang lainnya, kalau ini badan hukum, jadi ini perusahaan, misalnya perusahaan perkebunan, misalnya, melakukan kegiatan konversi penggunaan lahan di lahan prima di kawasan lindung, maka sanksi hukumnya adalah pidana penjara paling singkat ya 2 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Ini pada badan hukum dan diatur semuanya di kondisi ini. Kalau itu melakukan kelalaian. Tetapi kalau sengaja itu lebih berat lagi. Paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dengan denda 1 miliar atau 1,5 miliar sampai 5 miliar dan sebagainya.
Ini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ini juga bila perorangan, penggarap, dan sebagainya, bila di kawasan budidaya, perorangan, degradasi lahan berat yang melampaui batas ambang kekritisan lahan, maka bisa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan semua diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di pasal 62 dan 63. Nah, sanksi pidana itu dijatuhkan kepada badan hukum atau orang per orang tadi, kemudian bisa juga ditambah pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usahanya, perbaikan akibat tindakan pidana tadi, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan, penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun dan sebagainya. Ini adalah tambahan-tambahan yang dilakukan di dalam ketentuan pidana diatur dalam pasal 64. Nah, di samping itu juga sebenarnya ada peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan kita. Kalau dikaitkan dengan konservasi tanah lain, ini contoh saja, juga perlu dicermati peraturan-peraturan yang lain. Itu bisa ada juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Ini coba dipelajari. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang rehabilitasi dan reklamasi lahan. Ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan das. Kemudian ada peraturan tentang penguasaan sumber daya air. Kemudian ada peraturan Menteri Pertanian di lahan budidaya hortikultura, peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendukung pemberian insentif tadi. Kemudian ada peraturan Dirjen tentang petunjuk teknis bangunan konservasi tanah dan air. Dan ini disediakan di dalam perkuliahan ini untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, selain peraturan-peraturan di tingkat pusat, itu juga ada peraturan-peraturan di daerah, sehingga setiap daerah itu menerjemahkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tadi. Nah, itu diatur dengan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Nah, jenis hierarki perundang-undangan atau peraturan-peraturan ini, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik, tentunya itu sebagai dasar hukumnya. Kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, itu juga tadi misalnya Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air, itu di level kedua. Kemudian itu diterjemahkan lagi melalui peraturan pemerintah, kemudian diterjemahkan lagi menjadi peraturan presiden, peraturan kementerian, dan di tingkat daerah itu ada peraturan daerah. Nah, berdasarkan pasal 7 di dalam peraturan daerah itu ada perda provinsi, peraturan daerah provinsi, ada perda kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Dan ini juga yang peraturan desa ini sangat operasional. Sebenarnya banyak perlu didorong adanya perdes atau peraturan desa. Nah, siapa yang membuat undang-undang? Ya DPR dan presiden. Kalau perda provinsi ya DPRD dan gubernur, DPRD kabupaten dan bupati atau wali kota. Kalau perdes, BPD dan kepala desa. Tentunya perlu didampingi, difasilitasi. Nah, sehingga materi rancangan-rancangan yang terkait dengan perda tadi bisa terkait dengan bagaimana otonomi suatu daerah gitu, untuk bisa berjalan dalam rangka untuk pembantuan menampung kondisi khusus daerah serta mengantisipasi kondisi-kondisi dalam rangka supaya pemerintah daerah itu bisa mengayomi, ada kepentingan kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinekaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, dan sebagainya. Itu dipadukan dalam perda. Nah, sehingga di desa itu bisa dikembangkan peraturan-peraturan desa dalam rangka untuk
berjalannya konservasi tanah dan air. Misalnya ini perda di desa Karangdua, kemudian ini ada di desa Kemes, kemudian diumumkan di masyarakat dan sebagainya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu tetap sehat. Dan terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.